Ya halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan first impression dan unboxing dari ini dia IM yang di-hype-hypin, ya nggak tahu kenapa. Ini SSR, tentunya dengan pink ya. Seperti biasa ya, video ini nggak ada yang mensponsorin, dengan kata lain saya keluar uang sendiri beli ini. Ini juga nggak ada yang harus saya jilat-jilatin, ya nggak ada yang harus bilang ini bagus-bagusin, jelek-jelekin. Yuk kita mulai. Ini kita bukanya gimana? Guntingnya kemarin rusak, belum beli gunting baru, malah beli SSR ya. Ini jadi unboxingnya Rambo aja kali ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa mungkin nanti videonya saya percepat ya, ambil pisau dulu. Kayaknya sih nggak bisa ya. Tunggu sebentar. Ya halo, balik lagi. Saya udah berhasil membuka ini. Tebak pakai apa? Pakai kartu debit ya. Sebelum dibuka, yuk kita lihat speknya dulu ya. Ini SSR Super Spaceship Reference Beryllium Coated Dome Diaphragm Dynamic Driver in Ear. Keren kali dah. Ini ada gambar skemanya ya. Skema explode-nya kayak gini. Ini ada frekuensi responsnya tuh. Ini agak sedikit horor sih, nggak tahu ini suaranya gimana ya. Katanya sih bagus-bagus aja. Nanti ya mungkin saya sekalian aja compare kali ya, tanpa memandang harga, bandingin yang katanya reference sama yang beneran reference. Apakah iya ini bisa disebut sebagai reference ya? Tapi ya dalam tanda disclaimer lagi, tanda kutip, tanpa memandang harga ya. Yuk langsung kita unboxing aja. Nih, boxnya waifu ya. Ini, tapi penyok, tapi waifu ya. Saya suka waifu karena saya memang wibu ya. Ini nggak bisa dibuka, kayaknya malu-malu ya. Ini gimana bukanya? Iya. Ayo waifu, kita buka. Wih. Wih. Pinknya. Oke. Bukan shocking pink. Kita buka apa dulu? Ini dulu kali ya, aksesorisnya. Aksesorisnya apa? Bukannya gimana? Ya. Ini yuk. Iya. Kosong. Ini pasti ear tips. Oh ini nggak salah nih. Bagnya kecil kali. Tuh bener ear tips ya. Ini kecil banget. Muat nggak ini? Wah. Ya sudah. Yuk kita ke bagian yang terpentingnya. IM-nya. Ya. IM-nya tuh kayak gini, warnanya pinknya tuh, bukan shocking pink. Kabelnya ini ya oke lah. Ini bukannya gimana nih? Agak serem juga nanti kalau ininya diteken, ntar mesnya copot ya. Apa harus dipaksa narik kabelnya, kan serem. Udah dari sini aja lah. Ya. Ini ada bulu-bulu hitamnya. Kayaknya harus saya semprot-semprot dulu biar bersih. Wah, ini paling horor. Saya paling nggak suka narik-narik kayak gini ya. Bikin deg-degan.
Ini, aduh, yang desainnya siapa sih ini? Ini bukannya gimana? At least pasangin ear tipsnya atau gimana gitu ya. Ini dalam satu artian sih aman, gak akan kebuka sendirinya. Tapi saya paling gak suka narik-narik kabel. Jujur aja ini, aduh. Ya, drama dulu lah supaya deg-degan mukanya. Tar, ini kartu apa? Iya, nggak tahu. Ini kartu apa? Introduction. Bahasanya bahasa China. Nggak bisa bacanya. Ya udah, langsung aja kita cek yang bikin deg-degan nih. Ih, buluan. Satu-satu deh. Ini apakah wobble? Enggak. Aman. Yang kanan aman. Coba yang kiri. Yang kiri aman. Ini build-nya, ya gitulah. Ini ada imperfection seperti biasa. Buat kalian yang perfeksionis kayak saya. Tuh. Warnanya pun di bagian bawah-bawahnya kayak yang pudar. Ngecatnya mungkin habis catnya ya tuh. Hashtag come defect ya. Tuh finishingnya, iya oke lah, untuk harganya saya nggak akan komplain. Tapi ini imut banget deh, kecil banget di kuping kayaknya nih. Kayak SSR ditambahin batang doang ini ya, buat nempelin jadi model over ear. Tuh ada lubang ventilasinya. Tuh. Iya. Ini build-nya oke lah. Untuk harganya saya nggak akan komplain banyak. Paling cuman dari ini aja kayak catnya tuh kurang gimana ya. Ya masih kelihatan warna besinya deh. Kurang apa? Kurang satu layer lagi mungkin. Sama ininya tuh. Iya, catnya so-so lah. Mungkin kalau yang warna lain lebih aman, jangan yang pink kali. Atau emang saya aja kang defect ya. Oke, saya mau pasang dulu ear tipsnya, nanti saya akan kembali lagi. Beserta dengan first impressionnya yang katanya reference ya. Oke. Tunggu sebentar. Ya halo semua, saya baru selesai nyobain SSR ya. Yuk langsung kita bahas aja dari soundnya dalam konteks sebagai reference. Ini saya disclaimer dulu, dibandinginnya hanya konteksnya suara aja tanpa masukin variabel harga. Yuk kita mulai. Ini misalkan kalian yang udah mainan audio dari zaman-zaman tahun 2000-an awal, kayaknya pasti tahu ini. Phonak PFE 112. Ini memang reference, mirip banget kayak Etimotic ER4 SR. Ini pun di compare, tadi saya cobain denger ini, denger SSR dan di compare ke HD600. Kalau dari konteksnya sebagai reference, kalau si Phonak ini udah 10 tahun nih ngomong-ngomong, masih awet. Cuman kabelnya aja udah agak lengket ya, udah oksidasi. Mungkin nanti di kabel jadi curhat ya. Balik lagi. Misalkan ini kalau saya compare-nya tadi ngedengerin si Phonak di compare ke HD600, memang tonalitinya sama, sejenis reference. Nah, saya coba ke ini. Ini dalam konteksnya hanya suara tanpa harga dan juga konteksnya reference. Ini menurut saya masih bisa dimasukin kategori reference, tapi udah di borderline, ujung-ujung. Lah kenapa bang? Yuk kita cerita. Ini tuh memang bener saya rasa pina gainnya di area berapa tuh? 3K nya yang di boost tadi. Tunggu saya ambil dusnya. Nih
Di si area sininya nih emang nih. Di sininya tuh kerasa agak ketinggian. Efeknya apa? Misal nih, sebagai contoh, saya ngedengerin lagunya Kizuna Ai karena saya wibu. Di lagunya Kizuna Ai itu saya sama teman saya suka bercanda bilang suaranya siga berit. Atau bahasa Indonesianya kayak tikus ya, nyempreng nyelekit-nyelekit gitu. Itu tuh ya kalau misalkan gimana ya, suaranya tuh udah agak nyempreng tuh jadi ketarik lebih menyelekit lagi gitu. Apa bahasa Indonesianya? Sedangkan kalau misalkan kalian dengernya di Siponak ataupun di HD 600 itu enggak ada yang suara kayak gitu. Apalagi ya tadi contohnya saya tes denger lagunya No Name ya. OST-nya si Sakura apa itu? Sakura Quest ya, ini saya lagi baca tuh. Si Sakura Quest saya dengerin, judulnya Astromeia Pink kalau nggak salah atau apa. Itu tuh dia kalau misalkan ngedengernya sebagai reference bener-bener didengerin, itu pasti kerasa ada sedikit ketarik vokalnya meski nggak fatal. Ini pun ya gimana ya? Ya oke sih sebenarnya untuk harganya, cuman tuh kalau misalkan konteksnya sebagai reference ya ini, jadi otomatis kalian harus kompensasi di area 3K atau di peak pinagainnya. Kurangin aja kira-kira 2 desibel ataupun 3 desibel ya, itu masih oke jadinya. Sama ini pun saya rasa kalau misalkan masih konteks reference, untuk treble-nya agak terlalu di smoothing ya, ini nggak berani ya, terlalu safe saya rasa. Nah, yuk kita ganti konteksnya, masukin variabel harga, masukin variabel segala macamnya ini sebagai IM untuk konsumen. Dari secara first impression-nya aja ini tuh bukan all-rounder, jelas ini untuk niche market tertentu, orang-orang tertentu yang suka dengan tuningan tonalitas seperti ini. Ya, ini tuh kalau misalkan untuk siapa cocoknya? Ini buat kalian yang memang vocal lovers tapi sukanya di exaggerated vocal ya, lebih dikasih micin ya, ada ya vokalnya tuh lebih yang benar-benar pengennya vokal aja, vokal yang nusuk ke kuping tapi nggak bikin sakit ya, mungkin masih gitu kali ya, saya harus gambarin analoginya kayak gitu. Kalau dari sisi bassnya dan juga treble sih ya saya bilang tadi treble smooth, bassnya ini pun ya oke lah. Ini nggak di boost bassnya, tapi juga nggak roll off bassnya. Masih oke. Cuman kalau untuk kalian para basshead udah jelas jangan kesini. Kayaknya kalian baru coba pun langsung dilempar kayaknya. Paling first impression dari suaranya kayak gitu aja kali ya. Jadi ini apakah worth the hype atau enggak ya? Kayak tadi kan saya awalnya ngomongin ini di hype-hypein banget. Menurut saya sih kalau ya balik lagi, bergantung preferensi kalian sebenarnya. Kalau misalkan kalian cari yang all-rounder, saya tetap pegang BL05 dan juga T2 Plus. Kalau misalkan kalian memang vocal lovers yang gak gitu picky banget, ini oke untuk kalian semua yang suka vokal sih. Dan juga ini yang harus saya akuin, ini teknikalnya di atas harganya. Kalau dari sisi teknikal saya rasa ini pun di atas Tin T2 Plus. Di atasnya BL05 juga kalau dari sisi teknikal doang. Ini juga mungkin gak tahu ya, mungkin nanti saya cobain aja iseng untuk buat main game cari step. Ini oke atau enggak? Soalnya ini imagingnya memang oke sih. Dari first impression saya denger cuman berapa lama? Setengah jam tadi. Ya segitu aja mungkin first impressionnya ya dari saya. Jadi nanti jadinya malah ngebuat review tapi baru dengerin setengah jam kan, jadi nggak gitu oke juga ya, janganlah.
Kalau review saya rasa harus dipakai ekstensif, jangan baru bentar pakai langsung bikin statement A, B, C, D, E, F, G, kan itu bahaya juga, nanti sesat. Ya, seperti biasa, terima kasih udah mampir di channel ini. Apabila dirasa membantu dan juga menghibur Anda, boleh dong like dan juga subscribe tentunya. Dan juga seperti biasa lagi ya, kita lagi di masa-masa masih pandemi, nunggu vaksin untuk corona ya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, minum, mandi biar nggak bau, tidur yang cukup dan berjemur dan olahraga kalau sempat ya. Dan sekian dari saya, terima kasih udah mampir. Bye bye. Salam dari waifu. Hihi, waifu.